Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mengubah Hidup, tempat di mana kisah-kisah sederhana berubah menjadi pelajaran mendalam tentang cinta, luka, dan harapan. Bayangkan seorang pemuda dari Yogyakarta yang terlilit utang dan tekanan hidup, dan seorang janda Rusia lumpuh yang kehilangan anak dan semangat hidup, dipertemukan secara tak terduga di sebuah villa sunyi di Ubud, Bali. Satu datang karena uang, satu bertahan karena kenangan. Tapi apa jadinya bila pekerjaan itu berubah menjadi cinta, dan luka masa lalu malah menjadi jembatan penyembuhan? Inilah kisah yang akan menggugah hatimu. Kisah tentang pengorbanan, tentang memilih untuk tinggal, bahkan ketika segalanya menuntut untuk pergi. Mari kita mulai cerita ini hanya di Cerita Mengubah Hidup. Arif menatap langit senja dari warung kopi kecil di pinggiran Yogyakarta. Di depannya secangkir kopi hitam mulai mendingin seperti harapan hidupnya yang perlahan memudar. Ia baru saja menolak tawaran pekerjaan di luar kota karena harus menjaga ibunya yang sedang sakit. Tabungannya menipis. Pekerjaannya sebagai penulis konten lepas tak kunjung memberi bayaran stabil dan cicilan motor mulai menumpuk. Seolah dunia menolaknya hidup nyaman meski ia tak pernah mengeluh. Notifikasi dari ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Dimas, teman lamanya semasa kuliah, muncul. Butuh orang buat rawat janda Rusia di Bali lumpuh. Tinggal di villa mewah, gaji 100 juta untuk 3 bulan. Mang Arif terdiam. Janda Rusia lumpuh. Serius bule. Katanya butuh yang muda, sabar, kuat, gak neko-neko. Arif menimbang. Ia memang bukan perawat, tapi jika hanya membantu kegiatan sehari-hari, ia yakin mampu. Uang sebesar itu bisa menyelamatkan ibunya dari pengobatan tertunda. Bahkan mungkin membuka jalan keluar dari lingkaran kesulitan ini. 3 hari kemudian, Arif tiba di Ubud, Bali. Villa itu tersembunyi di balik pepohonan tinggi dan gerbang kayu tua dikelilingi sawah hijau dan suara serangga malam. Tempat itu terasa seperti dunia lain. Ia disambut oleh Pak Budi, pria tua yang menjadi pengurus rumah sejak lama. Majikan saya tertutup orangnya, dia suka tenang, jangan banyak tanya. Sinta Dewi duduk di kursi roda menatap kolam renang tanpa ekspresi. Usianya 38 tahun, kulit putih, pucat rambut pirang bergelombang, yang kini dikuncir sederhana dan mata biru tajam. Saat Arif memperkenalkan diri, Anastasia hanya berkata, "Pelan, iya saya Arif." Jawabnya gugup, tak ada sambutan, tak ada senyum. Ia hanya memalingkan wajah, mendorong kursi rodanya pergi meninggalkan Arif berdiri kikut. Hari-hari pertama penuh diam. Arif menyiapkan makanan, membersihkan luka-luka kecil di kaki Anastasia. Mendorong kursi rodanya setiap pagi ke taman belakang, tapi nyaris tak ada kata keluar dari bibir wanita itu. Dia bukan hanya lumpuh karena kecelakaan, pikir Arif. Wanita ini terluka lebih dalam di hati mungkin. Setiap malam Arif menulis di buku catatannya, "Ada jarak yang besar antara aku dan dia, tapi aku ingin menjembatinya." Sedikit demi sedikit saat bulan purnama menggantung di atas villa itu, Arif sadar ini bukan hanya pekerjaan, ini awal dari sesuatu yang tak pernah ia duga. Sudah lebih dari seminggu Arif tinggal di villa itu. Rutinitasnya tak berubah: bangun pagi, bantu Anastasia mandi, menyiapkan sarapan, dorong kursi roda ke taman, lalu duduk diam di kursi seberang sambil menunggu dia selesai membaca buku. Tak banyak yang berubah sejak hari pertama. Anastasia tetap dingin bicara hanya jika perlu dan sering terlihat memandangi langit dengan tatapan kosong. Tapi Arif dengan kesabarannya tak pernah berhenti memperlakukan wanita itu dengan hormat. Suatu pagi saat Arif sedang membersihkan ruang tengah, ia menemukan bingkai foto terjatuh di bawah rak buku. Isinya adalah foto Anastasia, seorang pria bule parubaya, dan seorang anak laki-laki kecil berambut pirang senyum. Anastasia di foto itu sangat berbeda dengan wajahnya yang sekarang hangat penuh cahaya. Ia memungut foto itu perlahan, lalu meletakkannya kembali tanpa berkomentar. Tapi ketika Anastasia melintas dengan kursi rodanya dan melihat bingkai itu kembali berdiri, tatapannya berubah. Ia berhenti, mata birunya menatap Arif penuh waspada. "Katanya dingin," jawab Arif cepat. Ia memalingkan wajah. Hari itu berlalu dengan keheningan lebih pekat dari biasanya. Tapi malamnya saat Arif sedang menyiapkan teh, suara lemah memecah keheningan dari arah kamar. Katanya pelan. Arif terkejut tapi segera membawa secangkir teh hangat ke kamarnya. Untuk pertama kalinya Anastasia mengajaknya duduk. Tanyanya sambil menyesap teh. Jawab Arif, "Saya kuliah di sana, sekarang kerja serabutan." Ia hanya mengangguk lalu berkata hampir seperti bergumam, Arif hanya tersenyum kecil. "Saya hanya berusaha membantu." Beberapa hari berikutnya, interaksi mereka mulai berubah. Anastasia mulai bertanya hal-hal sederhana. Makanan favorit Arif. Kenapa ia mau pekerjaan ini? Dan apakah dia punya keluarga? Arif menjawab semua dengan jujur.
tentang ibunya yang sakit, tentang ayahnya yang sudah meninggal, dan bagaimana 100 juta bisa menyelamatkan hidup mereka. Suatu sore hujan turun deras membasahi taman. Arif dan Anastasia berteduh di beranda. Untuk pertama kalinya Anastasia tertawa kecil. Ketika melihat seekor kucing masuk dan menggigiti sandal Arif, itulah pertama kalinya Arif melihat celah di dinding beku yang selama ini mengelilingi wanita itu. Celah kecil yang memberi harapan bahwa mungkin di balik luka masa lalu dan tatapan tajam, masih ada hati yang ingin disembuhkan. Sejak hari hujan itu, suasana di villa perlahan berubah. Anastasia mulai mengizinkan Arif membantunya lebih dekat. Ia tak lagi menolak saat dibantu mengganti pakaian atau saat Arif dengan sabar menyisir rambut panjangnya yang mulai kusut. Kepercayaan yang sebelumnya terkunci rapat mulai terbuka perlahan meski tetap dengan jarak yang dijaga. Setiap malam setelah semua pekerjaan selesai, Arif menulis di catatannya, "Anastasia tersenyum lagi hari ini, tapi senyumnya seperti matahari musim dingin. Hangat sesaat lalu menghilang. Aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan." Sampai akhirnya malam itu datang. Anastasia tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk Arif yang tidur di ruang tamu, mendengar teriakan lirih. Ia segera berlari ke kamarnya. Anastasia terduduk di tempat tidur, tubuhnya gemetar keringat membasahi wajahnya. "Are you okay?" tanya Arif dengan cemas. Anastasia hanya menatap kosong. "He took him. He left me, everything gone." Arif tak mengerti maksudnya, tapi ia mendekat dan menenangkan perempuan itu. Ia mengambilkan air minum, mengusap keningnya dengan handuk hangat, dan duduk di samping tempat tidur sampai napasnya tenang. Esok paginya Anastasia tampak lelah. Ia tidak berkata apa-apa hingga siang, lalu tiba-tiba meminta Arif untuk mendorong kursi rodanya ke sudut taman belakang tempat di mana pohon Kamboja tumbuh rimbun. Di sana dengan suara pelan dan aksen Rusia yang kental ia mulai bicara. "Namanya Bayu anak saya, usianya 7 tahun. Waktu kecelakaan itu terjadi, ia menatap tanah. Tangannya menggenggam rat sandaran kursi roda. Kami tinggal di Bali sejak saya cerai. Ya saya kira hidup kami akan lebih tenang. Tapi saat saya menyetir malam itu, saya lengah mobil tergelincir. Bayu meninggal, saya lumpuh." Arif terdiam. Tak ada kata-kata yang cukup untuk membalas kepedihan seperti itu. Hanya angin sore yang menjadi saksi luka yang selama ini dipendam Anastasia sendirian. "Saya kehilangan segalanya malam itu. Anak saya, tubuh saya, dan hidup saya." Yang dulu mata Anastasia basah, tapi ia tidak menangis. Mungkin air matanya sudah habis bertahun lalu. Arif mendekat, lalu berkata pelan, "Kamu belum kehilangan segalanya, kamu masih di sini. Dan saya ada untuk bantu kamu kembali bangkit." Anastasia menoleh pelan. Untuk pertama kalinya ia menatap Arif tanpa jarak, tanpa dingin, hanya luka dan kejujuran. Hari itu bukan hanya kisah masa lalu yang terbuka, tapi juga ikatan yang mulai tumbuh dari dua jiwa yang sama-sama pernah merasa ditinggalkan. Sejak percakapan itu di bawah pohon Kamboja, hubungan antara Arif dan Anastasia berubah secara perlahan, namun nyata tak lagi hanya perawat dan pasien. Ada kehangatan baru yang tak terucap di antara mereka. Anastasia mulai tersenyum lebih sering. Meski kecil dan singkat, Arif tak lagi diperlakukan seperti pekerja, tapi seperti seseorang yang kehadirannya benar-benar diharapkan. Anastasia mulai minta didampingi saat terapi kecil setiap pagi. Ia juga mulai belajar menggerakkan jari kakinya lagi. Arif akan bersorak kecil saat melihat kemajuan. Sementara Anastasia hanya tersenyum malu. "You're too happy for a little twitch," katanya suatu hari. Tapi Arif tahu kemajuan sekecil itu adalah tanda bahwa harapan masih hidup. Di sela waktu luang mereka mulai banyak mengobrol. Arif bercerita tentang masa kecilnya di desa dekat Wonosari, tentang ibunya yang suka membuat gudeg, dan tentang mimpinya punya usaha sendiri. Anastasia mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang tertawa kecil mendengar logat Jawa Arif yang kadang keluar tanpa sadar saat bercerita, "Your life so different from mine?" Ujar Anastasia suatu sore di beranda. Arif mengangguk. "Tapi luka kita hampir sama, sama-sama kehilangan, sama-sama belajar untuk tetap hidup. Saya tidak tahu kapan terakhir kali ada orang bicara seperti itu ke saya. Biasanya mereka hanya lihat uang saya atau ingin pujian karena bantu saya. Kamu tidak, kamu jujur." Kalimat itu membuat dada Arif terasa hangat. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu, ia hanya ingin membantu. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda di hatinya, perasaan yang pelan-pelan tumbuh. Bukan karena kasihan, tapi karena ketulusan yang tak bisa ia hindari. Malam itu Anastasia meminta Arif menemaninya makan malam di taman. Lampu-lampu gantung kecil menyala di sepanjang pagar dan meja ditata sederhana oleh Pak Budi. Suasananya seperti makan malam pribadi. Hangat dan tenang. "Ada hal yang saya pikirkan akhir-akhir ini," ucap Anastasia setelah suapan ketiga. "Mai, apa itu?" Anastasia menatapnya lurus-lurus.
Bagaimana kalau saya benar-benar bisa jalan lagi? Apa kamu masih mau tinggal? Pertanyaan itu membuat Arif terdiam. Ia tak siap menjawab tapi jauh di lubuk hatinya. Ia tahu dengan atau tanpa uang 100 juta itu. Ia sudah terlalu terikat untuk pergi begitu saja. Anastasia menunduk. Saya takut kalau saya sembuh kamu akan pergi. Sama seperti yang lain, Arif menarik napas panjang. Saya di sini bukan karena kamu butuh bantuan, tapi karena saya merasa saya yang butuh kamu. Di mata Anastasia berkaca-kaca, tapi ia sepet-sepet menahan air mata. Jangan buat saya berharap terlalu banyak, Arif. Arif hanya menatapnya dalam, dan untuk pertama kalinya ia tahu. Perasaan ini lebih dari sekadar tugas. Hari-hari berlalu dengan perubahan yang semakin nyata, Anastasia mulai dapat bergerak sedikit lebih banyak. Bahkan tanpa bantuan Arif, terapi yang rutin dan ketekunannya mulai menunjukkan hasil. Setiap kali ia berhasil menggerakkan kaki atau jari, Arif menyemangatinya. Namun di balik kemajuan itu, ada sesuatu yang mengganggu pikiran mereka berdua, perasaan yang mulai tumbuh di luar batas. Hubungan perawat dan pasien. Suatu pagi, Anastasia meminta Arif untuk mendorong kursi rodanya ke taman belakang, tempat mereka sering berbicara. Hujan rintik-rintik turun dari langit memberi suasana lebih hening dari biasanya. Mereka duduk bersama di bangku taman. Namun kali ini ada keheningan yang terasa lebih berat. Arif, Anastasia memulai, suaranya serak, hampir seperti menahan sesuatu. Kamu sudah banyak membantu saya. Nah, lebih dari yang saya harapkan. Tapi saya takut kalau kamu jatuh cinta pada saya. Arif terkejut mendengarnya. Ia menunduk, tak tahu harus berkata apa. Anastasia, saya kasih tahu apa yang kamu rasakan, kata Anastasia dengan suara rendah. Tapi aku tidak bisa memberi kamu kebahagiaan yang kamu butuhkan. Aku hanya sisa dari masa lalu yang patah. Arif merasa ada ketegangan yang besar dalam kata-kata itu. Anastasia bukan hanya berbicara tentang masa lalunya yang penuh luka, tapi juga tentang dirinya sendiri. Luka yang tak bisa disembuhkan hanya dengan perawatan fisik. Tapi kamu sudah banyak berubah. Saya melihatmu, aku tahu kamu berjuang keras, bukan hanya untuk sembuh, tapi juga untuk membangun kembali hidupmu. Kata Arif mencoba mencari kata-kata yang tepat. Anastasia menggeleng. Kamu tidak tahu betapa sulitnya bagi saya untuk melupakan semuanya. Dan aku tidak ingin kamu terjebak dalam kisah lama saya. Kamu masih muda, kamu punya hidup yang penuh peluang. Jangan biarkan saya menghalangi itu. Arif menatap Anastasia. Matanya penuh ketegasan yang membuat hati Anastasia semakin bimbang. Ia meraih tangan Anastasia, menggenggamnya erat. Saya di sini karena saya ingin kamu sembuh. Bukan hanya tubuhmu, tapi hatimu juga. Saya tahu ini sulit. Dan mungkin saya terlalu naif. Tapi saya tidak makan seperti begitu saja. Anastasia terdiam, matanya mulai memerah. Rasa dan takut yang selama ini ia simpan, ketakutan akan kehilangan lagi, kini muncul begitu saja. Ia merasa seperti ada tembok yang semakin tinggi, menghalangi dirinya untuk menerima kehadiran Arif secara utuh. Hari berikutnya, Arif mendapat telepon dari Dimas Arif. Bos bilang kalau sudah waktunya kamu balik, semua sudah beres, kamu bisa ambil uangnya. 100 juta. Ingat, darah Arif terasa berdesir. 100 juta itu uang yang telah membuatnya mengambil keputusan untuk datang kembali sekarang jadi beban di pikirannya. Ia harus memutuskan apakah ia akan kembali ke hidup lamanya, membawa uang itu dan melupakan hubungan yang mulai tumbuh dengan Anastasia, ataukah ia akan tinggal menghadapi ketidakpastian dengan wanita yang masih berjuang dengan masa lalunya. Anastasia juga merasakan keraguan itu. Melihat Arif yang terdiam saat menerima telepon, ia tahu bahwa keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Arif, jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghalangimu. Kata Anastasia, suara lirih dan penuh penyesalan. Arif menatapnya dalam-dalam. Aku tidak ingin pergi, Anastasia, tapi aku harus memikirkan masa depan. Aku harus memikirkan ibuku. Aku tak bisa menahan diri dari tanggung jawab. Saat itu Anastasia tahu keputusan ini bukan hanya soal 100 juta. Tapi soal pilihan hidup mereka yang akan mengubah segala sesuatu, dan di dalam dirinya ada rasa takut yang besar. Takut jika memilih untuk mengikatkan diri pada Arif, ia akan merusak hidup pemuda itu. Keputusan besar itu akhirnya datang, dan tidak ada jalan kembali. Arif tahu ia harus memilih, tugasnya sudah selesai. Uang 100 juta sudah dijanjikan, dan tidak ada alasan lagi untuk tetap tinggal, namun hatinya terasa berat. Bagaimana bisa ia meninggalkan Anastasia setelah semua yang telah terjadi? Setelah setiap senyum kecil yang mulai kembali menghiasi wajah wanita itu, setelah mereka berbagi ketakutan, kehilangan, dan harapan yang sama. Hari itu langit balik gelap dengan awan mendung. Hujan tidak berhenti turun sejak pagi.
memberikan suasana yang berat di villa yang kini terasa seperti rumah. Arif duduk di ruang tamu menatap ponselnya yang bergetar setiap beberapa menit. Itur Joko bertanya, apakah ia sudah siap untuk kembali. Arif menutup matanya mencoba menenangkan pikirannya. Ia sadar tak bisa lagi bersembunyi di belakang alasan pekerjaan. Ini bukan sekadar soal uang, ini soal hati. Anastasia memasuki ruangan mengenakan pakaian santai. Ia terlihat lebih sehat, lebih cerah dari hari-hari sebelumnya. Namun ada kesedihan yang tetap membayang di matanya. Arif, suara Anastasia terdengar tenang tapi penuh pengertian. Aku tahu kamu dilema. Kamu sudah melakukan lebih dari cukup. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak di sini. Arif mengangkat kepala, matanya bertemu dengan mata biru yang dulu tampak dingin. Sekarang ada kehangatan. Meskipun masih ada keraguan di sana, Anastasia, aku tidak ingin pergi. Tapi aku harus berpikir tentang masa depan. Ibuku membutuhkan pengobatan. Aku juga harus memikirkan hidupku sendiri. Anastasia mengangguk perlahan. Aku mengerti, Tari, aku tidak bisa mengikatmu di sini karena aku sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku takut jika kamu tetap di sini, kamu akan menghabiskan hidupmu untuk merawatku. Sementara aku tidak bisa memberi apa-apa selain luka dan masa lalu yang hancur. Arif terdiam berusaha menyusun kata-kata yang tepat. Ia bisa merasakan rasa sakit dalam suara Anastasia, rasa takut untuk menjadi beban bagi orang lain. Tapi Arif tahu ia tidak akan pernah bisa hidup dengan penyesalan. Ia tidak ingin meninggalkan wanita ini yang telah menjadi bagian dari hidupnya, hanya karena rasa takut yang belum tentu ada di masa depan. Anastasia, kata Arif dengan suara yang penuh ketegasan. Aku tahu kamu takut. Kamu takut kehilangan lagi. Tapi aku di sini bukan karena uang atau karena kewajiban. Aku di sini karena aku ingin ada untukmu. Jika kamu benar-benar ingin sembuh, aku akan ada di sini untuk mendukungmu. Tidak peduli apapun yang terjadi. Mata Anastasia berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia membiarkan air matanya jatuh, bukan karena kesedihan tapi karena ketulusan yang ia rasakan. Kamu tidak tahu betapa sulitnya ini, Arif. Tapi jika kamu tetap ingin di sini, aku tidak akan memaksamu pergi. Tidak ada yang memaksaku, Anastasia. Jawab Arif perlahan mendekat dan menggenggam tangannya. Aku ingin memilihmu memilih hidup ini. Karena aku tahu hidup bukan hanya tentang memilih yang mudah, tapi tentang memilih yang benar. Meski itu penuh ketidakpastian. Di luar hujan mulai meredah. Arif dan Anastasia duduk bersama. Berdua di ruang tamu yang kini terasa lebih ringan, mereka tidak perlu kata-kata lagi. Hanya kehadiran yang saling menguatkan. Di sisi lain, panggilan dari Dimas yang masih terlewat di ponsel Arif menandakan bahwa dunia luar masih menunggu. Tapi untuk saat ini Arif tahu ia tidak bisa pergi begitu saja. Ini purtat buat pilihan, dan dalam pilihan itu ia memilih untuk tinggal bersama Anastasia. Meski jalan mereka tidak mudah hari-hari, setelah keputusan itu terasa lebih ringan. Meskipun Arif tahu hidup bersama Anastasia tidak akan pernah sempurna, tapi ada kebahagiaan sederhana yang mulai muncul dari rutinitas mereka. Anastasia yang dulu tampak terisolasi kini mulai membuka diri. Meskipun perjuangan untuk sembuh masih panjang, Arif berada di sisi wanita itu menemani setiap langkah kecilnya. Mereka menjadi sebuah tim dua orang yang saling mendukung, saling memberi kekuatan untuk terus bertahan. Anastasia mulai bisa berdiri beberapa detik dengan bantuan alat penyangga setiap kali ia berhasil melakukannya. Arif tak bisa menahan diri untuk bersorak kegirangan. Kamu luar biasa, Anastasia. Semangatmu itu yang membuat semua ini mungkin. Senyuman Anastasia semakin sering terlihat. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, ia tidak lagi merasa takut untuk berharap meski ada kenangan kelam yang selalu mengintai Arif. Katanya, suatu sore aku masih tidak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih kepadamu. Kamu tidak perlu berterima kasih, jawab Arif dengan tenang, sambil menuntun kursi roda Anastasia menuju taman belakang. Ini bukan tentang apa yang aku dapatkan, ini tentang kita. Berjalan bersama mereka berbicara tentang banyak hal, lebih banyak tentang masa depan daripada masa lalu. Anastasia berbicara tentang impiannya untuk membuka galeri seni, tempat ia bisa menggambar dan mengekspresikan perasaannya. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi saran dan semangat. Dan meskipun mereka belum tahu bagaimana cara mencapainya, mereka tahu bahwa mereka akan melakukannya bersama. Suatu malam ketika hujan turun perlahan di luar villa, mereka duduk di ruang tamu dikelilingi cahaya lampu lembut. Anastasia menatap Arif dengan ekspresi serius seakan ingin mengatakan sesuatu yang penting. Aku tahu aku tidak bisa memberi kamu banyak hal, Arif.
Tapi jika ada satu hal yang aku tahu pasti itu adalah bahwa aku akan selalu mencintaimu. Entah kapan itu mulai, entah bagaimana caranya, tapi aku tahu kamu adalah rumahku sekarang. Arif terdiam, matanya terbuka lebar. Kata-kata itu seolah membawa kedamaian yang telah lama ia cari. Ia menggenggam tangan Anastasia, matanya penuh ketulusan. Aku juga mencintaimu, Anastasia. Dari pertama kali aku datang, aku sudah tahu kamu lebih dari sekadar pasien. Kamu adalah bagian dari hidupku sekarang. Anastasia mengangguk perlahan lalu tersenyum, senyuman yang berbeda dari sebelumnya, bukan senyuman yang penuh keraguan atau rasa takut, tetapi senyuman penuh keyakinan. Beberapa bulan berlalu dan semakin banyak hal yang berubah. Anastasia mulai berjalan tanpa bantuan alat penyangga. Meskipun langkahnya masih belum sempurna, ia mulai kembali ke galeri seni kecil yang dulu ia tinggalkan, berusaha membuka kembali dunia yang pernah ia cintai. Arif ada di sana sebagai partner yang tidak pernah meninggalkannya. Mereka menjalani hari-hari dengan lebih ringan, dan setiap langkah Anastasia adalah kemenangan kecil yang mereka rayakan bersama. Suatu sore saat matahari terbenam di pantai dekat villa, Arif memegang tangan Anastasia dan berkata, "Kita sudah melewati banyak hal. Anastasia, dari masa lalu yang penuh luka sampai ke sini, ke saat ini, di mana kita berdua masih berdiri bersama. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi aku tahu satu hal, aku ingin berjalan bersama kamu sampai akhir." Anastasia menatap laut dengan penuh harapan lalu menoleh ke Arif. "Aku juga ingin itu. Aku ingin hidup lagi, bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai orang yang ada di sini, di masa sekarang, bersama kamu." Dengan matahari yang perlahan tenggelam di balik horizon, mereka berdiri, berdampingan, siap melangkah ke masa depan bersama. Tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Tak ada lagi yang perlu ditakuti. Mereka punya satu sama lain, dan itu cukup untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Dan begitulah, di balik kursi roda galeri tua dan hujan di beranda, dua hati yang sama-sama retak perlahan menemukan arah untuk saling menyembuhkan. Arif bukan lagi pria yang datang hanya untuk mengejar 100 juta. Ia memilih bertahan bukan karena belas kasihan, tapi karena cinta yang lahir dari ketulusan dan kepercayaan. Sementara Anastasia bukan lagi bayangan masa lalu, melainkan wanita yang kembali berdiri dan mencintai dengan penuh keberanian. Inilah bukti bahwa hidup bisa berubah hanya karena satu keputusan kecil, tetap tinggal. Dan bahwa cinta tak mengenal negara, luka, atau perbedaan usia asal, keduanya bersedia memulai lagi bersama. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama kami di Cerita Mengubah Hidup. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena siapa tahu cerita berikutnya mungkin akan mengubah hidup Anda juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.